Bukan Mauro Zidestra, media Belanda klaim PSSI sudah temukan kandidat striker yang cocok untuk timnas Indonesia. Siapa? Rafael Struijk. Buktikan ucapan asisten Sintayong benar striker. Timnas Indonesia punya potensi jadi mesin gol jika maksimalkan hal ini. Sebelum menonton rangkuman timnas kalian, alangkah baiknya subscribe dulu ya, dan jangan lupa like komennya. Bukan Mauro Zidestra, media Belanda klaim PSSI sudah temukan kandidat striker yang cocok untuk timnas Indonesia. PSSI diklaim telah mendapatkan striker yang cocok untuk mengisi lini depan timnas Indonesia besutan Sintayong menurut media Belanda. Bukan Mauro Zidestra, tapi ada satu sosok striker Belanda Ausgol yang disebut-sebut telah memulai negosiasi untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah melanjutkan petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Bahrain dan Cina. Sejauh ini, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 cukup mengesankan setelah tak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir. Pasukan Sintayong bahkan hampir mengeklaim kemenangan atas Bahrain andai saja wasit Ahmad Alkaf tidak memperpanjang tambahan waktu menjadi 9 menit. Dalam laga itu, 2 pemain debutan yakni Messil Gers dan Eliano Reinders tampil cukup baik meski belum mampu mengantarkan timnas Indonesia raih poin penuh. Di lain sisi, setelah masuknya Messil Gers dan Eliano Reinders, PSSI tampaknya masih terus membuka kesempatan untuk pemain keturunan membela timnas Indonesia. Yang terbaru, Kevin Dix dipastikan bakal segera menjadi bagian dari timnas Indonesia besutan Sintayong dan kini akan menjalani proses naturalisasi. Namun, pelatih Sintayong kemungkinan masih membutuhkan pemain di posisi lain terutama striker demi meningkatkan ketajaman lini serang Garuda. Mauro Zidestra pernah dikatakan tengah didekati timnas Indonesia, sang pemain bahkan mengakui kalau dirinya segera dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, kita lihat saja, aku berharap bisa segera dinaturalisasi, tapi semua tergantung PSSI, kata Zidestra dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Seakan membantah kabar tersebut, tiba-tiba saja media Belanda mengabarkan kalau sosok ini yang bakal mengisi lini depan timnas Indonesia bukan Mauro Zidestra. Ya, itu adalah Ola Roman, striker tajam keturunan Medan, Sumatera Utara milik klub Liga Belanda FC Utrecht yang sebetulnya telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Media Belanda Gelderlander merilis bahwa Ole Romein masuk sebagai daftar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Ole Romein 24 lahir dan besar di Nijmegen, tetapi juga berasal dari Asia. Indonesia ingin memanfaatkan hal ini, pungkasnya. Menurut media Belanda tersebut, Ole Romein dan pihaknya sedang mengadakan pembicaraan dengan PSSI terkait proses perpindahan kewarganegaraannya. PSSI pun ingin mendatangkan Ole Romein, striker FC Utrecht, dan manajemennya sedang berbicara dengan pejabat dari Indonesia tentang naturalisasi, ujarnya. Ole Romein bukanlah nama yang asing bagi supporter tanah air. Pasalnya, striker FC Utrecht itu telah dikaitkan dengan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji pernah berujar kalau pihaknya bakal mengusahakan proses naturalisasi Ole Romein. Ya, salah satunya dia Ole Romein. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, tukar Sumarji. Tidak hanya itu, Ole Romein sendiri juga mengakui jika PSSI juga pernah melakukan komunikasi dengannya terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Saya juga sudah bicara dengan ketua PSSI. Ini suatu kehormatan, karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, kata Ole Romein dikutip
dari YouTube Football Premier. Namun, sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut apakah timnas Indonesia masih akan melakukan naturalisasi terhadap striker keturunan Belanda tersebut atau tidak. Kita tunggu saja kabar baiknya dari Pak Erick Thohir ya, Sobat Timnas Caling. Rafael Struijk buktikan ucapan, asisten Shin Tae-yong benar, striker timnas Indonesia punya potensi jadi mesin gol jika maksimalkan hal ini. Keberhasilan Rafael Struijk cetak gol cantik gawang Bahrain jadi bukti bahwa ucapan asisten pelatih Shin Tae-yong soal kualitas striker timnas Indonesia adalah benar. Dalam pertandingan menghadapi Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024 lalu, Rafael Struijk berhasil cetak 1 gol dan sempat membawa timnas Indonesia berbalik unggul 2-1. Memaksimalkan umpan dari Tom Haye, pemain dari klub Wisbaan Roer tersebut, dengan tenang lepaskan tendangan pressing yang melengkung ke arah pojok gawang tuan rumah. Sayangnya, gol cantik tersebut tak mampu membantu timnas Indonesia raih kemenangan lantaran di masa injury tim Bahrain sukses cetak gol penyama kedudukan. Meski begitu, aksi Rafael Struijk yang berhasil cetak gol dari luar kotak penalti dan sangat indah kemarin mengindikasikan bahwa lini depan timnas Indonesia sudah mulai bertaji di kancah Asia. Sebelum Rafael Struijk cetak gol, lini depan skuad Garuda juga sukses menjebol gawang Bahrain melalui tembakan Ragnar Oratmamun. Namun khusus untuk Struijk, proses gol pemain berusia 21 tahun ini bisa dibilang sangat berkelas lantaran bola melengkung sempurna meski tidak terlalu keras. Gol tersebut juga kian membuktikan ucapan asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, yang sempat mengkritik kualitas para striker Garuda. Menurut Yeom Ki-hun, striker timnas Indonesia punya banyak kekurangan, salah satunya soal akurasi finishing yang masih lemah. Tak heran jika Yeom Ki-hun lebih memaksimalkan latihan akurasi ketimbang meningkatkan kekuatan tembakan para pemain timnas Indonesia. Fokus latihan striker bukan power, tapi akurasi. Di saat syuting butuh akurasi, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media pada 2 September tahun 2024 lalu. Makanya, tidak ada syuting jarak jauh, tapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi, tambahnya. Para striker timnas Indonesia sendiri, menurut Yeom Ki-hun, punya potensi besar untuk jadi predator mematikan di kotak penalti lawan. Pasalnya, pemain-pemain Garuda punya power tembakan yang baik, namun sayang mereka masih belum maksimal dalam menggunakannya. Jujur, menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power, jelas Yeom Ki-hun. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya. Lanjutnya, Yeom Ki-hun juga mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda membuat acap kali kehilangan bola. Dengan bukti ketajaman Rafael Struijk yang langsung terlihat di laga kontra Bahrain, akankah Yeom Ki-hun mampu mengasah ketajaman para striker timnas Indonesia lainnya? Menarik dinantikan. Semoga timnas Indonesia juga mendapatkan striker yang haus gol dan bisa bersaing di lanjutan Piala Dunia 2026 nantinya. Terima kasih ya sudah menonton Sobat Timnas Caling.